Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka disediakan surga yang mengalir sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmat-Nya yang begitu banyak dan luas kepada kita, sehingga di antara nikmat itu alhamdulillah hati kita digerakkan untuk meninggalkan segala aktivitas yang bersifat duniawi menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kita pada zuhur kali ini berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-25, dan juga nanti tafsiran dari Quran Surah Al-Anfal ayat 2-4 yang ditafsirkan oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam ayat ini Allah sampaikan bahwa berfirman, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ayat ini dikaitkan antara amanu wa amilus shalihat.
orang-orang yang beriman dengan orang yang beramal saleh. Hal ini berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah At-Tabrani an sahabati Ali ibnu Abi Thalib. Al-imanu ma'rifatu bil qalb. Iman itu dikenali dengan hati. Wa yaqulu bil lisan, dan diucapkan dengan lidah. Lalu yang terpenting adalah wa amali bil arkan. Maka keimanan yang lengkap itu kaum muslimin jemaah rahimakumullah adalah mencakup 3 aspek itu. Yang pertama adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, lalu yang terpenting adalah dilakukan dengan perbuatan. Nah, inilah yang disebut dengan wa amilus shalihat. Maka dalam tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili mengatakan ada 5 ciri daripada orang-orang yang beriman itu. Bagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2-4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu orang yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala maka gemetarlah hatinya. Mengapa dia gemetar? Karena dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat nanti tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Atau justru apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan akan mendapatkan dosa baginya. Itu sebabnya dia takut, gemetar hatinya ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam panggilan azan tentu kita menyebut nama Allah. Dalam kalimat-kalimat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menyebutkan nama Allah. Bahkan kita berjanji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu baru panggilan untuk melaksanakan salat, hayya 'alas salat. Maka orang-orang yang beriman ketika diseru dia untuk mendirikan salat melalui panggilan azan, menyebut nama Allah, bergetar hatinya, takut dia, sehingga dengan ketakutannya kepada Allah itu dia bergegas untuk datang memenuhi panggilan Allah. Kemudian kaum muslimin yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanannya. Ayat-ayat Allah yang pertama, ayat Allah secara qauliyah. Ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quranul Karim yang terdiri dari 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Maka ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Apalagi dibacakan ayat-ayat Allah tentang kematian. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah tentang kematian, hendaknya dia bertambah keimanannya, semakin kuat keyakinannya bahwa hidup ini akan mati. Ketika dibacakan ayat-ayat tentang hari kiamat, hendaknya bertambah kuat keimanannya dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa akan ada hari kiamat. Yang kedua, kaum muslimin jemaah Jumat rahim, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat Allah secara qauliyah. Orang Minang menyebutkan alam takambang jadi guru. Adanya alam semesta ini, langit yang terbentang luas tanpa ada ujungnya.
Kemudian bumi yang terhampar begitu luas dan tidak ada ujungnya, entah di mana ujungnya. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia takjub. Sungguh begitu besar dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya ketika kita melihat keindahan alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, begitu indahnya alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kaum muslimin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman dia bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan kehidupannya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Ketika kita berharap kepada manusia, maka siap-siap kita untuk kecewa. Tetapi ketika kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berikutnya yang keempat adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman itu bentuk daripada amal solehnya adalah mendirikan salat. Jadi jangan mimpi kita mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi salat tidak. Betapa pentingnya salat itu dalam kehidupan sehari-hari. As-salatu miftahul ibadah. Salat merupakan kunci daripada segala ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau, inna awwala ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab nanti pada seorang hamba adalah salat. Maka ketika sudah terjadinya hari kiamat ada beberapa proses. Yang pertama adalah yaumul qiyamah, di mana seluruh alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaumul ba'ats, semuanya akan dibangkitkan. Yaumul hasyar, kita akan digiring di padang mahsyar. Lalu yaumul hisab, semua amalan kita dihisab. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Yang terakhir kaum muslimin, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman itu dia menafkahkan sebagian rezekinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245, apa kata Allah? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang meminjamkan pinjaman pada Allah dengan yang baik, maksud pinjaman di sini adalah menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah dengan yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah akan membalasinya dengan yang lebih baik lagi banyak. Dibalasi oleh Allah dengan yang lebih baik lagi banyak. Berapa banyaknya? Quran surah Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menanam sebuah biji, dan biji itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai, dan masing-masing tangkainya akan berbuah 100. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah tafsiran Quran surah Al-Anfal ayat 2-4 yang ditafsirkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi ustaz yang menyampaikan. Sepanjang penyampaian ustaz, kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.